Trump usulkan relokasi warga Gaza ke Indonesia, pemerintah tegas menolak. Laporan mengejutkan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengusulkan rencana kontroversial untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Usulan ini muncul dalam serangkaian diskusi antara pejabat Amerika Serikat dan negara-negara besar mengenai upaya rekonstruksi Gaza pasca konflik. Dalam rencana tersebut, Trump dikatakan berupaya menciptakan kondisi hidup yang lebih stabil dan aman bagi warga Gaza dengan memfasilitasi pemindahan mereka ke negara-negara yang bersedia menerima, sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketegangan dan membuka peluang perdamaian yang lebih langgeng di kawasan tersebut. Rencana ini juga mencakup alokasi bantuan kemanusiaan besar-besaran serta investasi ekonomi yang diharapkan dapat mendukung proses pemindahan dan integrasi mereka ke masyarakat baru. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dan hubungan diplomatik yang baik dengan dunia Arab, disebut-sebut sebagai salah satu destinasi utama yang dipertimbangkan dalam proposal ini. Usulan Trump memicu reaksi beragam, dengan sejumlah pihak mengajukan pertanyaan tentang dampaknya terhadap kestabilan sosial dan politik di negara-negara tujuan, terutama Indonesia. Beberapa kritikus khawatir akan potensi dampak negatif terhadap integrasi sosial serta dampak jangka panjang pada dinamika politik domestik negara-negara penerima. Selain itu, banyak yang mempertanyakan apakah langkah tersebut dapat benar-benar membantu proses perdamaian di Timur Tengah yang telah mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun, atau justru semakin memperburuk ketegangan regional. Wilayah Gaza, yang dikenal sebagai Jalur Gaza, telah lama menjadi titik pusat konflik yang mempengaruhi seluruh Timur Tengah sejak tahun 1948 ketika negara Israel didirikan. Sejak saat itu, hubungan antara Palestina dan Israel telah dipenuhi ketegangan, kekerasan, dan ketidakpercayaan. Namun, puncak dari konflik ini terjadi pada tahun 1967, saat Perang 6 Hari meletus. Dalam perang ini, Israel berhasil mengalahkan negara-negara tetangganya dan menduduki Gaza serta tepi barat, dua wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diinginkan oleh rakyat Palestina. Meskipun Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, kawasan ini tetap berada dalam cengkeraman blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel, yang mengendalikan hampir seluruh perbatasan darat, laut, dan udara Gaza. Keadaan ini menyebabkan Gaza menjadi salah satu kawasan terisolasi di dunia, dengan kehidupan penduduknya yang terus-menerus terancam. Sejak penarikan pasukan Israel, Gaza tetap berada dalam blokade yang sangat membatasi pergerakan barang dan orang, menciptakan kondisi kehidupan yang sangat sulit bagi hampir 2 juta penduduknya. Blokade ini menghambat pengiriman barang-barang penting, seperti bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan, yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan pemulihan pasca krisis. Warga Gaza hidup di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa, dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan hampir setengah dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya memperburuk kehidupan mereka. Ketegangan politik dan militer yang berkepanjangan memperburuk kondisi ini, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan yang terus menghinggapi masyarakat Gaza. Selama beberapa dekade terakhir, serangan militer Israel terhadap Gaza telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dalam hal korban jiwa maupun infrastruktur. Ribuan warga Gaza, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, telah kehilangan nyawa dalam berbagai serangan udara dan darat yang dilancarkan oleh pasukan Israel. Infrastruktur yang sudah rapuh dan terbatas, seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik, telah hancur total atau rusak parah akibat serangan-serangan ini. Rumah-rumah hancur, fasilitas kesehatan tidak bisa berfungsi dengan baik, dan akses terhadap pendidikan semakin terbatas. Seluruh sistem sosial dan ekonomi di Gaza hancur berantakan, meninggalkan penduduk dengan sedikit harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kondisi yang semakin buruk ini menambah beban mental bagi masyarakat yang sudah lama menderita akibat konflik yang tiada henti. Meskipun ada berbagai upaya internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan, kondisi Gaza yang terkepung oleh blokade membuat pengiriman bantuan menjadi sangat terbatas dan sulit diakses. Organisasi internasional dan negara-negara donor telah berusaha untuk menyuplai kebutuhan mendesak seperti pangan, obat-obatan, dan perawatan medis. Namun hambatan logistik dan kebijakan yang ketat seringkali menghalangi bantuan tersebut sampai ke tangan yang membutuhkan. Selain itu, situasi politik yang kompleks dan ketegangan antara Hamas, yang menguasai Gaza, dan Israel, turut memperburuk keadaan. Upaya-upaya internasional untuk menekan Israel agar membuka blokade Gaza seringkali menemui jalan buntu,
sementara upaya rekonstruksi pasca konflik masih jauh dari kata berhasil. Dengan demikian, Gaza tetap berada dalam cengkeraman krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, tanpa ada solusi jangka panjang yang jelas untuk mengakhiri penderitaan warganya. Donald Trump, yang selama masa kepresidenannya dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat pro-Israel, kini dilaporkan mengusulkan sebuah rencana yang kontroversial untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Usulan ini menyarankan relokasi sejumlah besar penduduk Gaza ke negara-negara lain sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan hidup yang dialami oleh warga Gaza yang terjebak dalam konflik yang tidak kunjung reda. Menurut laporan yang beredar, rencana ini bertujuan untuk membebaskan warga Gaza dari kehidupan yang penuh penderitaan di wilayah yang telah lama menjadi medan perang, dengan harapan memberikan mereka kesempatan untuk memulai kehidupan baru di luar kawasan yang terisolasi dan terkepung tersebut. Salah satu negara yang disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi relokasi ini adalah Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah hubungan yang baik dengan dunia Arab. Indonesia, sebagai negara yang dikenal dengan solidaritasnya terhadap Palestina, telah menjadi sorotan dalam proposal ini karena dianggap memiliki kapasitas untuk menerima sebagian besar pengungsi Gaza. Rencana ini juga mencakup alokasi bantuan kemanusiaan dan program integrasi bagi penduduk Gaza yang direlokasi. Namun, meskipun Indonesia memiliki tradisi panjang dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, usulan ini segera menuai kritik tajam, baik dari pemerintah Indonesia maupun berbagai organisasi sosial dan kemanusiaan. Banyak yang memandang langkah ini sebagai cara untuk menghindari penyelesaian politik yang adil bagi Palestina, dan justru mengalihkan fokus dari hak-hak dasar rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan atas tanah mereka. Pemerintah Indonesia dengan cepat mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak usulan tersebut. Dalam sebuah wawancara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa negara mereka tidak akan menerima proposal yang bertujuan untuk mengalihkan masalah Gaza ke negara lain. Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaan dan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka, ujar juru bicara tersebut. Penolakan ini didasari pada prinsip solidaritas internasional dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan menentukan nasib mereka sendiri. Penolakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam upaya yang dapat memperburuk posisi Palestina dalam upaya mereka untuk memperoleh kemerdekaan dari pendudukan Israel. Selain itu, ide relokasi ini memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat internasional. Banyak pihak yang memandangnya sebagai upaya yang dapat memperburuk ketegangan antara Palestina dan Israel, serta memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Kritik keras juga datang dari para aktivis Palestina yang melihat rencana ini sebagai bentuk pengalihan perhatian dari solusi politik yang sah, seperti dua negara yang diakui secara internasional. Bagi mereka, relokasi warga Gaza tidak hanya mengabaikan hak mereka untuk hidup di tanah mereka sendiri, tetapi juga berpotensi memperpanjang dan memperkuat ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina selama ini. Dengan demikian, meskipun ada klaim bahwa relokasi dapat mengurangi penderitaan, banyak yang berpendapat bahwa solusi jangka panjang yang sejati harus didasarkan pada perdamaian yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan dengan tegas bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menerima rencana relokasi warga Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Juru bicara Kemenlu Indonesia menyatakan, kami memandang rencana relokasi ini tidak hanya tidak adil bagi warga Gaza, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan hukum internasional yang selama ini menjadi landasan dalam menjaga integritas wilayah dan hak-hak rakyat Palestina. Solusi yang sesungguhnya diperlukan adalah mengakhiri pendudukan ilegal yang berlangsung bertahun-tahun, bukan memindahkan penduduk dari tanah air mereka yang telah mereka huni selama berabad-abad. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang tidak hanya menentang tindakan sepihak semacam itu, tetapi juga meneguhkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Palestina untuk hidup bebas di tanah mereka sendiri, tanpa adanya pemaksaan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Indonesia sendiri telah lama menjadi salah satu pendukung utama perjuangan Palestina di kancah internasional. Dalam berbagai forum global, baik di PBB, Organisasi Kerjasama Islam, OKI, maupun forum multilateral lainnya, Indonesia selalu konsisten menyerukan solusi yang adil dan damai untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Salah satu solusi yang menjadi prioritas utama Indonesia adalah pendekatan dua negara, di mana Palestina sebagai negara merdeka dapat berdiri sejajar dengan Israel dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berbentuk dukungan politik semata,
tetapi juga mendalam secara emosional dan historis, mengingat hubungan religius yang kuat serta rasa solidaritas yang terjalin erat antara kedua bangsa. Rakyat Indonesia merasa terikat dengan Palestina bukan hanya karena faktor geografi atau politik, tetapi juga karena adanya rasa persaudaraan yang mendalam sebagai sesama umat Muslim, yang menguatkan semangat untuk terus berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina melalui berbagai langkah konkret, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung resolusi internasional yang berpihak pada Palestina, serta aktif menyuarakan keadilan di berbagai forum global. Solidaritas ini juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu mendukung resolusi perdamaian yang menempatkan Palestina sebagai negara yang merdeka dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, memahami betul penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina dan merasa berkewajiban untuk membantu mewujudkan perdamaian yang langgeng di kawasan tersebut. Dengan latar belakang solidaritas yang mendalam ini, Indonesia menegaskan bahwa rencana relokasi bukanlah solusi yang dapat diterima, karena hal tersebut justru akan mengabaikan hak-hak Palestina yang sah sebagai bangsa yang merdeka. Rencana relokasi yang diusulkan oleh Donald Trump segera mendapat reaksi keras dari berbagai negara, organisasi internasional, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia. Banyak yang melihat langkah ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, serta sebagai bentuk penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan keadilan internasional. Organisasi-organisasi terkemuka, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, dengan tegas mengecam usulan tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis terselubung. Mereka memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama di Gaza, yang sudah dilanda kesulitan berat akibat blokade, serangan militer, dan kehancuran infrastruktur. Menurut mereka, memaksa warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka hanya akan menambah penderitaan dan merampas hak mereka untuk hidup dengan aman dan bermartabat di tempat asal mereka. Selain itu, negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir dan Yordania, yang memiliki hubungan dekat dengan Palestina dan memiliki kepentingan besar dalam penyelesaian konflik ini, juga secara tegas menolak gagasan relokasi tersebut. Mereka menekankan bahwa solusi untuk Gaza harus berfokus pada pengakhiran pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan memastikan bahwa rakyat Palestina dapat menikmati hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hidup di tanah air mereka tanpa tekanan eksternal. Negara-negara ini berpendapat bahwa relokasi bukanlah solusi yang sah atau berkelanjutan, melainkan hanya akan memperburuk ketidakadilan yang sudah dialami oleh Palestina selama puluhan tahun. Bagi mereka, perdamaian sejati hanya akan tercapai melalui penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk hidup dengan bebas dan aman di tanah mereka sendiri, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat lain. Di sisi lain, banyak negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, juga menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut, menyatakan bahwa solusi terhadap konflik ini haruslah mencakup penghentian penjajahan Israel dan pemberian hak kemerdekaan penuh bagi Palestina. Mereka menyebut gagasan relokasi sebagai pengalihan dari kewajiban moral dan hukum internasional untuk menuntut diakhirinya pendudukan Israel dan pemulihan hak-hak rakyat Palestina yang telah lama dirampas. Berbagai protes ini mencerminkan konsensus luas di dunia Arab dan komunitas internasional yang lebih besar, yang menganggap bahwa langkah tersebut akan menggagalkan upaya perdamaian yang berbasis pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, kelompok-kelompok kemanusiaan internasional juga memperingatkan bahwa jika relokasi ini diterapkan, akan ada konsekuensi besar terhadap stabilitas kawasan dan memicu ketegangan lebih lanjut di negara-negara penerima. Dengan adanya kekhawatiran ini, banyak pihak yang menyerukan agar solusi politik yang lebih inklusif dan berbasis pada dialog dilakukan, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan konflik ini secara adil dan damai. Solusi semacam itu, menurut mereka, tidak hanya akan menjamin keadilan bagi Palestina, tetapi juga akan menciptakan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Meski rencana relokasi ini belum terwujud dan masih sebatas diskusi, dampaknya sudah terasa. Isu ini tidak hanya memicu perdebatan sengit tentang bagaimana menyelesaikan konflik Gaza, tetapi juga membuka kembali luka lama tentang keadilan bagi Palestina. Indonesia, bersama dengan negara-negara lain yang mendukung perjuangan Palestina, terus menegaskan bahwa solusi yang adil dan berkelanjutan harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak untuk tinggal di tanah mereka sendiri.